Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman pakaian khas dari berbagai daerah. Salah satunya adalah kain lurik. Kain lurik adalah kain garis-garis kecil dengan 2 warna atau lebih, sesuai dengan lebar dan panjang kain. Salah satu daerah penghasil kain tenun lurik di Jawa Tengah adalah Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Halo Actionist, piye kabare? Apik-apik wae to? Sekarang Alvira sedang berada di event tahunan Kota Klaten, yaitu Kirab Budaya. Nah, tadi kan sudah melihat apa itu kain tenun lurik, dan pastinya kalian mau tahu kan kain tenun lurik itu? Sekarang Alvira mau mengajak kalian untuk mengulik lebih dalam sejarah tentang kain tenun lurik. Yuk ikutin! Kain tenun lurik ini sebenarnya sudah ada pada zaman Majapahit. Namun, Kerajaan Majapahit jatuh dan dilanjutkan oleh Kerajaan Demak. Saat itu, Kerajaan Demak mempunyai kemajuan dalam tenun ikat. Lalu, Ratu Kalinyamat memanggil pakar dari Thailand untuk belajar mengenai tenun ikat dan ukiran. Hal itu berlanjut ke Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Panjang, Yogyakarta, dan Surakarta. Udah ada di depan pabrik tenun lurik di Pedan loh. Nah, pabrik ini udah berdiri sejak 1960. Wah, udah lama yo. Yuk kita masuk. Persebaran kain tenun lurik ini cukup merata loh Actionist, mulai dari Eropa hingga ke Asia, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri juga masuk ke dalam pelosok daerah. Contohnya di Pedan ini Actionist. Di Pedan, tenun mulai menyebar pada tahun 1933 oleh Bapak Haji Suhardi Hadi Sumarto. Yang awalnya beliau pergi kursus ke Bandung, setelah itu beliau kembali ke Pedan dan mengajak keluarganya untuk membuat pabrik tenun lurik. Namun, pabrik tersebut hanya bertahan sampai tahun 1948 karena terjadinya agresi militer Belanda kedua. Saat itu, seluruh warga Pedan, termasuk keluarga Bapak Hadi Sumarto mengungsi. Di pengungsian tersebut, ilmu menenun mulai disebarkan secara umum oleh Bapak Hadi Sumarto. Akhirnya, pada tahun 1950, tenun lurik mulai berkembang sangat pesat Actionist. Nah, Actionist, di pabrik ini proses pembuatan luriknya masih menggunakan ATBM loh. Teman-teman tahu nggak ATBM itu apa? ATBM kepanjangan dari alat tenun bukan mesin, yang digerakkan oleh injakan kaki untuk mengatur naik turunnya benang besi. Tidak hanya ATBM saja, tetapi juga ada alat tenun gedok dan alat tenun mesin. Banyak perusahaan zaman sekarang yang menggunakan alat tenun mesin Actionist. Nah, kelebihan dari ATBM ini dianggap relatif cukup kuat dan fleksibel, serta mudah diperbaiki jika rusak. Dan ATBM ini juga dapat menganyam berbagai macam daun-daunan dan akar-akaran yang tidak bisa diproses dengan alat tenun mesin. Wah, keren ya teman! Awalnya, lurik dibuat dalam bentuk sehelai selendang yang berfungsi sebagai penutup dada bagi wanita, atau orang Jawa menyebutnya kemben, dan sebagai alat untuk menggendong sesuatu. Sehingga lahirlah sebutan gendong lurik Actionist. Dahulu, kain lurik hampir digunakan semua orang sebagai busana sehari-hari. Untuk wanita dibuat kebaya dan jarik sebagai bawahan, sedangkan untuk pria dipakai sebagai beskap. Selain dibuat untuk bahan pakaian ataupun selendang, lurik ini digunakan dalam upacara berkaitan dengan kepercayaan. Contohnya,
siraman, ruatan, mitoni, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan lurik di sini yang pertama yaitu penyelupan warna. Yang kedua, pewarnaan kain lurik. Yang ketiga, tata benang menjadi motif atau sekir. Yang keempat, pembuatan kain lurik atau nyucuk. Nah, yang terakhir adalah menenun eksenis. Proses pembuatan lurik zaman dulu dengan zaman sekarang itu punya perbedaan loh. Perbedaan terletak pada bahannya. Bahan pewarna yang digunakan zaman dulu cenderung menggunakan bahan pewarna alami. Contohnya, warna coklat yang dibuat dari kulit pohon mahoni. Tetapi sekarang, pewarnanya menggunakan bahan kimia. Salah satu motif yang ada di pabrik ini adalah tumbar pecah eksenis. Filosofi motif tumbar pecah ini pada tempo dulu digunakan untuk orang hamil 7 bulan atau orang Jawa menyebutnya mitoni. Mitoni memiliki tujuan agar proses persalinan bayi berjalan dengan lancar dan selamat. Setelah kita mengelilingi pabrik, kita dapat mengetahui sejarah dan proses pembuatannya. Setelah ini, Alvira mau mengajak kalian untuk bertemu dengan salah satu pengrajin yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di On Action Indonesia. bekas nenun ki ajar nenun, ajar nun. Ku nganti iso kae nduk nganti iso bekas nenun nang ngene juragane. Ku nek apik kanggo juragane terus langsung nenun. Nek urung apik ya ora nyisah nenun iki ajar. Benak-benak alat-alat iki, nek urung iso urung lekas nenun. Alat ana kawan tampar-tampar iki kan urung pinter urung iso nenun. Nek iso benak-benak iki kowe sisah to lekas nenun. Dikai gawang juragane. Terus nek apik wis payu juragane. Nek urung apik ya urung payu nduk wis gelem. Oh, suwe nduk ya. 50 taun eneng, ket nom ngantek tuwa. Ket nom ngantek tuwa ki apa anak ngantek anake do putu-putu. Ya 50 taun sama. Katine selani kena payah panen nang gerep, nang masak, tandur gitu. Kene rampung masak, rampung tandur nang bubut ngene baleni. Dadi nek gawahane iku ora ditindak dibolan baleni. Ajar ngene lendo tenun nduk yo ajar yo nganggo bayar. Ajar ku mbiyen bayar. Terus nenun tamat-tamat papan itu terus nenun nang ngene jualan. Dhisik kono malah desane dhewe kono nduk mbaan ajare. Wakil pejan tenun pabrik tenun pejan bayung-bayung ini terus nang pejan aman semono kata dela leren wong nyambut gawe bakal ning arep-arep entuk dadi mesti ra kesel nduk nek wong dolan mekare ning arep-arepane malah kesel nek wong budget ra engko sesuk entuk bayaran kena tuku apa-apa. Yo sok 150, ya sok 120, ya sok 100 ora mesti. Wis paling akeh bayaran 200 wis paling akeh.
paling seminggu full ngono untuk kamu itu rapi ora tau itu pemeteran semeternya seminggu itu petang ewu semeternya petang ewu kan itu sekian dan petang puluh itu 5 dino 5 dino untuk bayaran paling-paling ya 200 kurang rumah kegiatan ya besok nyapu tok ngejo wedang gitu ya selorian lain pokoknya nyapu sik-sik ngerene omah bocah-bocah rene kena eneng ya aja dinisiki bocah-bocah iki ora itu pisah-pisahe engko anu joko sembok kok aku anu sae iya malah negeri aku karek duduk manis nek nyenter nek ya tok 2 dina sak 3 dina terus dipotong karek kebutuhane dirakane kok nek kanthi tok 20 meter ya angka 3 dina nek dipikir-pikir dipotong karek kebutuhane dirakane ora apa-apa pirang dina nek wis potong kena arep setor ini lho Bu blak setor potong kabeh nek urung setor urung potong anakku loro renang wedok kok ngeting renang di rumah lae terus putu-putune 6 bibite 3 wis bibit bibite ngedi lirik-lirik ini gitu ya dulu rabi kena bukakan sayang ini kena dulu rabi kakung-kakung dijahe anjingto barang itu lho karo bate nek pomo menangi kan menangi ki gaweane wong tani iki kasar. Gaweane pabrik temen le alus-alus kuwi rak mesin. Le kaya ngene rak kok nyontro. Apike alus le mesin le nyontro kan entuk handel entuk dicelir apa-apa kena ngono. Alate iki dinontrong nduk alate iki. Ya iki lah bagan iki yo dilarang. Dilarang iki apa durane dinontrong. Mungkin nak nganggo alate diwesi lah nek dinontrong mung nganggo alate yang ngene. Nganggo tampar nganggo anu. Mesti nak nganggo alat truk gede. Anu tip gede. Jenenge dinontrol. Wong tenun gendong biyen nganggo ekor nganggo anu. Tak iki lan tenun gendong. Jenenge dinontrol ya iki tempatane nang nggon anu ya iki. Eksenis, tadi kan sudah melihat keseharian penenun lurik. Setelah ini, Alvira akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu wisata air di Klaten.
Ojo neng di Nendio, tetap di On Action Indonesia. Di Klaten terdapat banyak sumber mata air alami yang dalam bahasa Jawa disebut umbul. Salah satunya adalah Umbul Manten. Namanya unik ya Eksenis. Dalam bahasa Jawa, manten itu artinya pengantin. Untuk masuk ke Umbul Manten ini, pengunjung dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Eksenis, balik meneh karo Alvira di On Action Indonesia. Sekarang Alvira udah berada di umbul yang ada di Klaten loh. Pasti kalian penasaran kan apa aja keseruan yang ada di sini? Yuk ikutin Alvira. Suasana alami dan sejuk di Umbul Manten begitu terasa dengan kehadiran pohon ipik yang menjulang tinggi dan mengelilingi area kolam, serta panorama sawah yang hijau di kanan kiri umbul menambah keasrian tempat ini. Selain dipakai untuk berenang, beberapa sumber mata air yang ada di Umbul Manten juga digunakan oleh masyarakat untuk mengairi lahan, dan budidaya ikan air tawar. Ukuran Umbul Manten ini tidak terlalu besar, kedalamannya sekitar 1,5 meter. Tapi jangan salah Eksenis, air yang ada di umbul ini sangatlah jernih, sebening kaca loh. Batuan dan ikan yang ada di kolam bisa kita lihat dengan jelas. Jernihnya air membuat tempat ini menjadi sangat nyaman untuk berenang. Airnya yang tidak keruh dan begitu segar karena ada air yang keluar dari sejumlah titik di umbul ini, seperti di sela-sela akar pohon. Air yang keluar dari dasar Umbul Manten dijamin memberikan kesejukan yang khas. Selain untuk berenang dan bermain air, di area Umbul Manten ini terdapat kolam ikan dan kolam menangkap ikan. Eksenis, sekarang Alvira udah ada di kolam terapi ikan loh. Yuk kita coba. Ternyata terapi ikan juga bisa menghilangkan sel kulit mati loh Eksenis. Umbul Manten ini buka dari jam 7:30 hingga jam 5 sore. Medan yang dilalui ketika masuk dari pintu sebelah barat pun lebih menarik, dengan melewati pematang sawah dan panorama alam yang menawan.
Bagi konco-konco yang hanya ingin bersantai di area Umbul Manten ini, bisa duduk santai di bawah pepohonan besar dengan menyewa tikar serta memesan minuman dan makanan yang ada di warung-warung sekitar Umbul Manten ini. Anak-anak setempat biasanya loncat dari sebuah bangunan tembok berbentuk kotak yang sebenarnya sebagai penutup sumber mata air di desa ini. Tenang aja actionis, ini aman kok. Di Umbul Manten ini sering digunakan sebagai spot foto underwater atau bawah air bagi pengunjung loh, karena kejernihan air dan kecantikan bawah airnya. Actionis, di sini pengunjung diminta untuk menjaga kebersihan umbul dan sekitarnya, agar kita lebih nyaman berkunjung di Umbul Manten ini. Actionis, gimana perjalanan Alvira kali ini? Seru kan? Nah, ternyata budaya Indonesia tidak kalah kerennya dengan negara lain. Dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib melestarikannya agar budaya dan wisata Indonesia tidak tertelan oleh zaman. Nah, sekian dulu dari Alvira. Jangan lupa nantikan episode berikutnya hanya di On Action Indonesia. Dadah!